Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat sekalian dimanapun berada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan mengenai pembelajaran kita tentang Iqra 2 yang mana sebelumnya telah kita pelajari beberapa pokok yang harus dikuasai oleh anak didik kita. Dalam kesempatan ini saya hanya ingin sedikit mengulas tentang beberapa pokok kemarin yang perlu diingat oleh teman-teman sekalian ketika sedang mengajar atau mendidik kepada anak didik kita, baik untuk anak kita sendiri ataupun kepada orang lain yang kita didik. Yang perlu diingat bahwasanya 4 pokok yang kemarin saya sampaikan adalah itu 4 pokok yang wajib dikuasai ketika mereka belajar di Iqra 2. Kalau misalkan nanti kita berjumpa dengan anak didik kita yang memiliki kemampuan yang kita anggap di atas, kemampuan agak lebih, maka ketika belajar Iqra 2 cukup praktekkan yang 4 saja, cukup gunakan yang 4 pokok saja. Tak perlu mereka belajar membaca dari Iqra 2 dari halaman awal sampai halaman akhir yang kurang lebih itu ada 15 lembar. Tapi kita coba praktekkan yang 4 pokok saja dan kita ambil contoh-contohnya sehalaman 1 halaman saja. Jadi kurang lebih cukup hanya 8 lembar saja agar lebih cepat mereka menginjak kepada Iqra 3. Tapi kalau misalkan ada anak didik kita yang memang memiliki kemampuan kurang atau belum sampai kemampuannya seperti yang lainnya, maka bisa belajar dari halaman Iqra 2 dari pertama sampai akhir. Akan tetapi meski dari awal sampai akhir, tetap yang 4 itu tidak boleh terlewatkan dan harus dikuasai. Kenapa? Karena 4 pokok ini adalah penunjang untuk Iqra 3 nanti. Untuk Iqra 3, kalau anak Iqra 2 4 pokoknya itu tidak mampu menguasai, otomatis ketika nanti mempelajari Iqra 3 maka akan membaca Al-Qur'annya secara dia terbata-bata, membaca Iqra-nya akan terbata-bata. Tetapi kalau untuk Iqra 3 ketika Iqra 2-nya nanti sudah dipelajari 4 pokoknya, pasti mereka akan kemudahan, bukan kesusahan tapi kemudahan, mendapatkan kemudahan ketika mempelajarinya, yaitu yang 4 pokok yang telah kita pelajari. Saya ingatkan kembali tentang 1 variasi huruf, 1 tentang penggabungan huruf, yang keduanya ada juga tentang variasi huruf, yang ketiganya ada huruf yang dianggap tidak ada ataupun juga bunyi la apabila berada di awal, yang keempatnya adalah tentang panjang dan pendeknya. Nah, itu 4 pokok yang harus dikuasai betul oleh anak didik kita. Nah, kalau misalkan kita ingin tahu apakah mereka nanti itu menguasai atau belum 4 pokok tersebut, kita coba uji di halaman akhir 2 halaman ya, di halaman EPTA dan di sebelahnya antara 31 sampai 32 kalau tidak salah. Di situ kita bisa lihat di halaman terakhirnya. Kita coba di halaman di situ, kita coba yang anak yang memiliki kemampuan yang kita anggap mumpuni lah. Kita coba hanya 4 pokok. Kita ingatkan yang 4, kita ingatkan yang 4 aja. Pastikan yang kita ingat adalah 4. Bisa kita jigjag ataupun suruh dibaca 1 halaman full silakan. Tetapi yang 4 itu jangan sampai ada yang salah. Kalau misalkan di antara yang 4 itu nanti ada yang salah, saya ingatkan kembali, silakan diulang di halaman yang mereka lupa saja. Kalau misalkan mereka lupa ada bagian huruf yang dianggap tidak ada, silakan buka halaman bagian huruf yang dianggap tidak ada. Kalau misalkan mereka lupa di bagian huruf yang harus dibaca panjang, silakan dibuka di halaman atau kembali lagi ke halaman yang terdapat huruf yang harus dibaca panjang. Kalau misalkan nanti mereka lupa di bagian huruf huruf la yang berada di muka ataupun berada di akhir, silakan kembali ke halaman tersebut. Kalau misalkan lupa di penggabungan huruf, silakan dicari tentang bagian penggabungan hurufnya. Tak perlu diulang dari halaman pertama, tak perlu ya. Silakan diulang di halaman yang mereka lupa saja. Nanti kalau sudah diulang, silakan diuji kembali di halaman akhirnya. Kalau sudah diuji, pasti mereka akan mampu setelah mengulang. Kalau misalkan untuk anak didik kita yang memang tadi memiliki kemampuan yang masih di bawah, meskipun mereka dari awal, tapi tetap saya ingatkan kembali untuk 4 pokok jangan sampai mereka lupa.
Sama untuk pengujian nanti di halaman akhir seperti yang sebelumnya. Di halaman akhir diujikan tentang 4 pokok yang harus kita ingat. Nah, ketika nanti mereka sudah naik Iqra 3, pastikan 4 ini tak boleh terlewatkan. Jadi ketika anak sudah naik Iqra 3, nah di pembelajaran Iqra 2 tentang 4 pokok ini, yang 4 pokok ini harus tetap dibawa. Jangan sampai naik Iqra 3, misalkan udah naik Iqra 3, tapi ketika di Iqra 3 panjangnya nggak dibawa, panjang pendeknya nggak dibawa. Lalu tentang bunyi huruf la ketika berada di awal ataupun di akhir mereka salah, kita hiraukan saja, salah, bukan semacam itu. Pastikan di pelajaran Iqra 2 itu harus dibawa sampai Iqra 3. Jangan sampai kalau di Iqra 2 sudah mempelajari panjang, otomatis di Iqra 3 tetap kalau ada yang panjang harus dibaca panjang, kalau pendek harus dibaca pendek. Begitu juga dengan huruf la. Kalau misalkan nanti di Iqra 3 nih, kita paksakan anak naik ketika belum mampu menguasai Iqra 2, misalkan tentang 4 pokoknya, saya anjurkan silahkan diulang dulu tentang pokok yang lupa saja. Tidak apa-apa mengulang dulu hanya sehalaman 2 halaman. Dipastikan mereka pandai atau bisa dulu mahir tentang pokok-pokok tersebut, daripada dilanjutkan tetapi kedepannya nanti membacanya salah, panjangnya salah, rata-rata adalah dalam panjang dan pendeknya. Adapun kalau tentang makhorijul huruf itu bisa dipelajari sambil berjalan ya. Kurang lebih itu pokok-pokok sekilas yang ingin saya sampaikan yang harus kita ingat untuk anak didik kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.